Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai ceritanya, seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar tuan dan anak. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 305. Dia adalah gadis penghangat tempat tidurku. Henry secara pribadi mengirim kakek Maryam dan Tenny ke bandara dan memberikan instruksi berulang kali kepada Tenny. Namun, dia melihat kebahagiaan dan kepuasan di mata Maryam. Yang terjadi di antara manusia adalah cinta sejati. Maryam dan Henry telah jatuh cinta satu sama lain melalui suka dan duka. Namun, menghadapi tantangan di hadapan mereka dan demi kebahagiaan jangka panjang, mereka hanya bisa menerima perpisahan ini. Perpisahan seperti ini sulit untuk dilepaskan. Tentu saja, komitmen satu sama lain seperti itu tidak diragukan lagi merupakan pernyataan cinta yang terdalam. Henry menyaksikan pesawat lepas landas dengan matanya sendiri. Ketika pesawat itu terbang ke langit biru, dia mengepalkan tinjunya dan matanya penuh tekad. Kamu jauh di mata tapi dekat di hati. Angin membawa suara cintaku padamu, dan burung membawa pikiranku tentangmu. Aku akan membakar hidupku sepenuhnya dan mekar tanpa batas. Ketika Henry kembali ke mobil lagi, matanya dipenuhi dengan tekad dan tekad. Saat ini, dia hanya melihat kanker grup Zhang. Dan di dalam hatinya dia hanya ingin menghasilkan 200 miliar sesegera mungkin, dan pikirannya dipenuhi dengan cara untuk mencapai tujuannya. Saat menghentikan mobilnya, ia tidak kembali ke vilanya, melainkan langsung menuju rumah Lenny. Dari mulut Maryam saya mengetahui bahwa Lenny belum juga bangun karena dia meminum pilnya saat itu. Dia khawatir rumah sakit akan mengobati penyakitnya tanpa pandang bulu dan menyebabkan pilnya gagal. Jadi dia memilih menunggu di rumah. Ketika dia membunyikan bel pintu, pelayan itu membuka pintu dan melihat Henry lagi, dan sangat ketakutan sehingga dia segera menutup pintu. Terakhir kali Henry datang, dia tidak mengenalnya. Jadi dia membuat keributan dan membawa pergi Lenny. Leng Qingyang sangat marah. Tapi tadi, Leng Qingyang masih di dalam kamar, mengutuk Henry karena tidak menjadi manusia dan karena menyakiti putrinya. Dia tidak memiliki belas kasihan sama sekali. "Hei, saya di sini untuk merawat Lenny," kata Henry dan hendak masuk rumah sakit. Pelayan itu tidak mengetahui detail spesifiknya. Jadi dia sangat takut sehingga dia memegang pintu dengan erat dan berkata dengan keras, "Cepat keluar dari sini. Kami tidak menyambutmu." Lenny adalah gadis penghangat tempat tidurku. Aku datang untuk menemuinya. Henry tidak bisa berkata-kata karena kelakuan pelayan itu. Jadi dia tidak punya pilihan selain menceritakan kisahnya. Pelayan itu sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Anda bahkan tidak bercermin untuk melihat orang seperti apa Anda, dan Anda berani mengatakan bahwa putri dari keluarga Leng, salah satu dari 4 keluarga besar di kota Bandung, adalah gadis penghangat tempat tidur. Anda pikir kamu berumur panjang. Biarkan dia masuk. Leng Qingyang tidak tahu kapan dia mendengar suara itu dan berjalan keluar dengan marah. Ketika pelayan itu mendengar kata-kata Leng Qingyang, dia segera menyingkir. Dia menemukan bahwa dia telah berkeringat di sekujur tubuhnya selama beberapa waktu, dan dia merasa sangat tidak bahagia. Melihat Leng Qingyang dan memikirkan tindakan selanjutnya di kota Bandung, Henry mengambil inisiatif dan berkata, "Paman Leng, maaf, saya menyakiti Lenny." Setelah mengatakan itu,
Dia membungkuk dalam-dalam pada Leng Qingyang. Kali ini dia membungkuk dalam-dalam dari lubuk hatinya. Jika Leni tidak mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya, dia pasti sudah mati saat itu juga. Jika Hanze memukul dirinya sendiri pada saat itu, dia pasti akan memukulnya untuk kedua atau ketiga kalinya. Apakah ini yang ingin kamu katakan di sini? Jika demikian, segera keluar dari sini, kata Leng Qingyang dengan nada sangat kaku, sambil menunjuk ke pintu villa. Itu bukan salahnya. Perilaku gila Henry ketika dia bangun dan berlari ke Hotel Hyatt telah menyebar di kalangan masyarakat kelas atas di kota Bandung. Setelah kejadian tersebut, keluarga Sen dan Bang Tianyi segera bertindak untuk memblokir semua berita mengangkut yang seharusnya diangkut, dan merawat yang seharusnya dirawat. Leng Qingyang memikirkan putrinya yang bodoh yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Henry, tetapi sekarang hidup atau matinya tidak pasti. Hal pertama yang dilakukan Henry ketika dia bangun adalah mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan Mariam. Dia memang malu. Paman Leng, aku di sini untuk menyelamatkan Leni, kata Henry sambil tersenyum canggung. Jika dia adalah Leng Qingyang, dia akan sama patah hati dan tertekannya. Dia adalah putri berharga orang lain. Dia juga putri berharga dari salah satu dari 4 keluarga besar di kota Bandung. Sekarang dia hampir kehilangan dia untuk menyelamatkan nyawanya. Dan setelah pengalaman ini, semua orang tahu bahwa Leni menyukai Henry. Saya khawatir para pelamar harus mengambil inisiatif untuk mundur setelah memikirkan kekuatan dominan Henry. Masuk. Setelah Leng Qingyang mengatakan ini, dia membawa Henry ke villa dengan ekspresi muram. Henry datang ke sini untuk kedua kalinya. Dia tidak asing lagi, dan dia sedang tidak berminat untuk mengamati dengan cermat, jadi dia langsung pergi ke ruang dingin di lantai 3. Mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki kamar. Dia melihat Leni terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat, berat badannya turun 2 kali, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya dari waktu ke waktu. Seorang wanita paruh baya sedang duduk di samping tempat tidur, mengangkat tangan untuk menyeka air matanya. Wajahnya penuh kekhawatiran dan sakit hati. Tak perlu ditebak, pasti Ibu Leni. Sulit bagi orang awam untuk tidak bersedih. Ah, teriak Henry sambil menutupi dadanya. Melihat Leni, dia menjadi emosional. Dia memiliki perasaan terhadap wanita yang selalu bersikap sangat dingin karena menggodanya di masa lalu. Setelah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya kali ini, dia sudah menganggapnya sebagai wanita yang tidak seseorang bisa saja melanggarnya. Jeritan Henry yang tiba-tiba mengejutkan Leng Mu dan Leng Qingyang, tapi Leng Qingyang dengan cepat memahami alasannya, memelototinya dengan tajam, dan diam-diam berkata di dalam hatinya bahwa dia pantas menerima hukuman yang begitu sentimental. Leng Mu ingin berbicara, tetapi Leng Qingyang menghentikannya dengan matanya. Henry ditenangkan selama 3 menit penuh sebelum rasa sakitnya perlahan mereda. Dia perlahan berdiri, menatap Ibu Leng dan berkata, "Bibi, saya Henry, maafkan saya. Sayalah yang menyakiti Leni, membuatnya menderita, dan membuatmu sedih." Setelah mengatakan itu, dia membungkuk dalam-dalam lagi untuk menyampaikan permintaan maafnya. Bagaimanapun, Ibu Leng adalah seorang wanita, dan dia sudah memahami niat Leni di dalam hatinya. Dia mengangguk tanpa berkata apa-apa,
tapi berdiri dan menjauh. Henry, yang disebut-sebut sebagai dokter terkenal, telah mengetahuinya melalui internet, TV, dan dari mulut putrinya. Henry meletakkan tangannya di pergelangan tangan Leni yang dingin, dan melihat ke pergelangan tangan Leni yang sudah putih, yang menjadi semakin pucat, tidak ada darah, dan merasakan sakit seperti pisau di hatinya. Setelah sekitar 1 menit, Henry melepaskan tangannya dan menjadi lebih percaya diri. Dia tahu bahwa dia bisa diselamatkan, tetapi dia lebih tertarik untuk membalas dendam terhadap Hanze dan grup Zhang. Henry mengeluarkan jarum perak, memandang Leng Qingyang dan Ibu Leng sambil berkata, "Paman, Bibi, bisakah kamu keluar sebentar? Saya akan mentraktir Leni sekarang." Leng Qingyang dan istrinya saling memandang, mengangguk, berbalik dan keluar. Henry memandang Leni di depannya dan melepas pakaiannya tanpa ragu-ragu. Leng Qingyang baru saja keluar dari kamar Leni dan melihat Henry melepas pakaian Leni melalui kamera pengintai. Dia menjadi marah saat itu, berdiri dan hendak kembali untuk menghentikannya, tetapi ditangkap oleh istrinya. Henry tidak mengetahui reaksi Leng Qingyang dan istrinya. Dia telah membalikkan Leni dan melihat bekas tangan hitam dan merah di seluruh punggung Leni. Wanita ini begitu pendiam dalam cinta dan rendah hati dalam cinta. Jika menyangkut cuaca panas, kebahagiaan seperti ini kejam, bahkan pedih. Bab 306, Bangun dan Pingsan. Henry memegang jarum perak di tangannya dan memasukkannya sedikit demi sedikit ke titik akupuntur di dekat telapak tangan tengah Leni. Di masa lalu, ketika dia memberikan akupuntur kepada wanita, dia tidak pernah menggunakan jarum secara acak hanya untuk mengambil keuntungan. Kini, ia tidak lagi menggunakan akupuntur melalui udara karena kekuatan internalnya sudah tidak cukup lagi untuk menopangnya. Saat jarum perak masuk dan keluar, kekuatan internal di tubuh Henry disuntikkan sedikit demi sedikit, dan kemacetan di tubuh Leni perlahan menghilang, dan bahkan bocor sedikit demi sedikit dengan akupuntur. Ketika semua kemacetan mencair, nafas Leni menjadi lebih teratur. Leng Qingyang dan istrinya yang berada di bawah pengawasan merasa lega saat melihat pemandangan ini. Apalagi saat mereka melihat Henry melepas pakaian dinginnya dan segera memulai akupuntur, matanya penuh kejernihan, yang segera meningkatkan kesan mereka terhadap Henry. Setelah kemacetan teratasi, Henry tidak segera menghentikan akupunturnya. Ia mulai mengatur nafas di tubuh Leni dan menyembuhkan tendonnya yang terluka. Saat akupuntur dilanjutkan, wajah Leni menjadi lebih merona, kulitnya semakin memerah, dan seluruh tubuhnya tampak tertutup kabut putih tipis. Ibu Leng yang diawasi sangat terkejut, sementara Leng Qingyang terkejut dan menatap Henry dengan mata penuh kebingungan. Tentu saja, ada juga sedikit rasa ingin tahu. Ketika kabut putih di tubuh Leni hilang dan Henry melepas semua jarum perak, seteguk darah hitam dan merah muncrat, dan tubuhnya jatuh ke belakang, tak sadarkan diri. Leng Qingyang dan istrinya buru-buru berlari masuk, mengulurkan tangan dan menemukan bahwa pernapasannya normal dan dia pasti koma karena kelelahan. Mereka segera mengirimnya ke ruang tamu dan memakainya tempat tidur. Ketika mereka kembali ke kamar putri mereka lagi, Leni sudah membuka matanya. Meski terlihat kuyu, matanya menjadi lebih cerah dan penuh energi. "Leni, kamu sudah bangun?"
Ibu Leng dengan penuh semangat menggendong putrinya, seolah dia takut kehilangan dia jika dia melepaskannya. Leng Qingyang menggosok tangannya erat-erat dengan kegembiraan yang sama, matanya penuh kegembiraan. Ayah, di mana Audio ponselku? milik Softtek Kalimat Channel. pertama Leni adalah mencarinya. Apa yang akan kamu lakukan? Leng Qingyang bertanya dengan ragu. Saya ingin menelepon Mariam dan menanyakan kabar Henry. Apakah dia masih hidup? Ibu Leng memandang Leng Qingyang dan tidak berkata apa-apa. Leng Qingyang menghela nafas, merasa tidak berdaya. Sungguh sebuah ketidakadilan, sungguh sebuah ketidakadilan. Seorang putri berharga sepertiku harus mengkhawatirkan bajingan seperti itu dengan sepenuh hatinya. Terutama memikirkan bahwa di tempat lamaran Hanze, Henry tidak dapat mengungkapkan cintanya kepada Mariam dengan lebih jelas, namun putrinya akan melakukan hal yang begitu gila, yang tidak dapat dipercaya dan tidak dapat dipahami. Leni menjadi cemas ketika orang tuanya tidak berbicara, dan air mata mengalir di pipinya. Apakah dia sudah? Leni ragu-ragu untuk waktu yang lama dan bertanya, tapi itu hanya pertanyaan umum dan dia tidak berani bertanya lagi. Leng Qingyang menghela nafas panjang dan berkata, Leni, jangan khawatir. Dia baik-baik saja, dialah yang baru saja menyelamatkanmu. Setelah Leng Qingyang mengatakan ini, dia menjadi semakin luar biasa bagi Henry. Pemuda seperti apa dia yang bisa memiliki keterampilan medis yang luar biasa, menaklukkan Mariam, membuat putrinya yang berharga tidak takut mati, dan membuat Yanti tidak takut dengan reputasinya. Ah, di mana dia? Aku ingin bertemu dengannya. Ketika Leni mendengar kata ayahnya, dia membuka selimutnya dan hendak turun dari tempat tidur. Tetapi ketika dia melihat pakaiannya, dia segera kembali ke tempat tidur. Dia terlalu lelah sekarang. Dia sedang beristirahat di kamar tamu di sebelahnya. Kita bisa bertemu sebentar lagi. Ibu Leng tidak tahan dengan kekhawatiran putrinya dan mengatakannya dengan tenang. Bu, cepat ambilkan aku pakaian. Leni tidak ingin menunggu sebentar, ingin bertemu Henry sekarang. Leni berganti pakaian, dan Leng Qingyang keluar tanpa daya. Namun, saat dia keluar, dia sudah membuat keputusan sendiri. Leni datang ke kamar Henry dan melihat masih ada noda darah di bajunya. Mendengar dia memuntahkan darah untuk menyelamatkan dirinya, Leni merasa hatinya hancur. Tidak peduli dia koma selama 6 hari dan berlinang air mata, dia dengan lembut menyentuh wajah Henry dengan tangannya. Hari itu, saya melihat Henry menyatakan cintanya yang mendalam kepada Mariam. Henry diracuni dan muntah darah, dan hatinya sakit. Tetapi ketika dia melihat Yanti bergegas maju untuk memeluk Henry tanpa ragu-ragu, dan bahkan mengancam Hanze, dia tiba-tiba mengerti bahwa mencintai seseorang membutuhkan keberanian. Bahkan jika dia tidak dapat dipahami oleh orang lain, dia setidaknya harus jujur. Audio milik Softtek Ketika Channel. Leni memutuskan untuk mendekati Henry, Hanze kebetulan ingin membunuh Henry. Leni bergegas maju dengan tekad di matanya agar aman dan Henry hidup. Saat telapak tangan itu mengenainya, dia merasa organ dalamnya hancur. Dan dia bahkan merasa seperti sudah mati. Sekarang, ketika dia bangun dan melihat bahwa dia masih hidup dan Henry juga masih hidup, tetapi dia terluka parah hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia merasa sangat patah hati.
Air mata mengalir tanpa disadari. Henry, yang tidak sadarkan diri, tiba-tiba merasakan panas di wajahnya dan perlahan membuka matanya. Lenny melihat Henry bangun, dan reaksi pertamanya adalah berbaring di atasnya dan menangis dengan sedihnya. Henry menunjukkan senyum masam di matanya, melingkarkan lengannya di bahunya, dan berkata dengan lembut, "Lenny, jadilah tenang, berhentilah menangis, tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Bagaimana kamu bisa berada dalam kesehatan yang buruk ketika kamu berada di tempat tidur gadis penghangat?" Menjijikkan, Lenny tersipu saat memikirkan ibunya di sampingnya, dan berkata dengan genit, berbalik untuk melihat ibunya secara diam-diam. Dia menemukan bahwa ibunya sudah berjalan ke pintu. Dia diam-diam merogoh selimut dan mencubit Henry dengan keras. Ketika Lenny melihat Henry tidak berteriak dan mendengar ibunya menutup pintu, dia melepas sepatunya dan naik ke tempat tidur Henry. Henry sangat ketakutan hingga mulutnya terbuka membentuk O, dan dia menatap Lenny dengan ekspresi tidak percaya. "Apa yang kamu lihat? Bukankah kamu mengatakan bahwa aku adalah gadis penghangat tempat tidurmu? Karena aku adalah gadis penghangat tempat tidur, tentu saja aku ingin tidur di tempat tidurmu," Lenny berkata dengan marah. Lenny, ini rumahmu." Henry merasa dia tidak bisa terus berbicara. Apalagi yang bisa dia katakan. Dia bisa dengan jelas melihat kemarahan di mata ayah Lenny dan merasakannya dengan sangat jelas. "Sejak kamu memelukku, kamu pasti punya penjelasannya kan?" Lenny bertanya dengan ekspresi bangga di wajahnya. Henry berteriak kesakitan. Ketika dia memikirkan semua yang terjadi antara Lenny dan dirinya sendiri, dia benar-benar menjadi emosional. Akibat dari emosi itu adalah ledakan sakit hati, dan dia tidak bisa menahan tangisnya. "Ada apa denganmu?" Lenny bertanya dengan cemas saat melihat Henry menutupi hatinya. "Sekarang, setiap kali aku memiliki perasaan terhadap seorang wanita, tubuhku akan sangat kesakitan," kata Henry dengan tatapan tak berdaya. "Emosional, bisakah Anda mengatakan? Hatiku dipenuhi dengan sukacita. Menyakitkan, beracun." Matanya penuh kehilangan, bersambung.